Ibu Ida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu. Seperti yang telah saya janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik. Jadi untuk beberapa jam ke depan saya akan bersama Ibu di kelas. Bagaimana Bu, sudah disiapkan semua kira-kira keperluannya sebentar pada saat pembelajaran langsung? Sudah. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ke Ibu, saya mau tanyakan dulu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran sebentar? Oh ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus itu, peserta didik diharapkan dapat menilai cerita secara lisan dan tulisan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan permainan mencari pasangan, peserta didik diharapkan dapat menentukan unsur intrinsik dongeng dengan tepat. Ada 3 tujuan ya Bu, yaitu membaca dongeng tupai dan ikan gabus, dan kita mengharapkan hasilnya anak-anak bisa menilai cerita. Kemudian yang ketiga dapat menentukan unsur intrinsik. Menentukan unsur intrinsik dari dongeng tadi ikan gabus, tupai dan ikan gabus. Oke. Yang kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak kita capai, hal apa sih yang kira-kira Ibu akan capai setelah pembelajaran itu? Yaitu tadi, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa sudah dapat menentukan unsur intrinsik dari cerita tadi, yaitu cerita tupai dan ikan gabus itu. Berarti sudah bisa menentukan unsur intrinsik dari sebuah dongeng. Kira-kira untuk mencapai tujuan Ibu ini, pastinya lah kita akan menggunakan strategi pembelajaran. Strategi apa yang Ibu gunakan? Kalau saya sih rencananya mau menggunakan metode cooperative learning ya, yaitu dengan berbantukan metode make a match, yaitu metode mencari pasangan. Berarti strategi yang digunakan nantinya yaitu cooperative learning dengan metode make a match. Mencari pasangan. Oke. Kira-kira ada yang Ibu prediksikan nih, misalkan nanti pada saat pembelajaran berlangsung, apa kira-kira yang menjadi kendala Ibu? Mungkin kendalanya itu masih ada peserta didik saya yang mungkin belum bisa atau masih keliru dalam menentukan atau membedakan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng itu, dalam dongeng tersebut. Belum bisa atau masih keliru. Kira-kira bagaimana nanti ini solusinya yang Ibu lakukan jika terdapat anak-anak kita yang seperti ini, yang belum bisa menentukan atau masih keliru dalam menentukan unsur intrinsik dari pembelajaran yang Ibu ajarkan? Mungkin yang akan saya lakukan apabila anak-anak saya masih ada yang belum bisa membedakan unsur intrinsik dari sebuah dongeng itu, mungkin saya akan menampilkan semacam video pembelajaran ya. Dan dalam video itu nanti akan saya tampilkan yang mana sih unsur-unsur intrinsik itu, yang tema itu yang bagaimana, kalau latar itu bentuknya seperti apa. Oke, sekarang Ibu sudah siap, kita mulai pembelajaran kita ya. Oke, silakan Bu. Sebelum belajar biasanya kita ngapain dulu? Iya, betul. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Karena mana yang paling cepat datang dari Dia yang pimpin doanya. Baris
pekerjaan orang tuaku keberadaan satu. Jadi buka bukunya halaman 99, 95. Lihat pelajaran hari ini kita belajar tema 4 ya, masih bertanya pekerjaan. Tema 3. Tema 3. Pekerjaan orang tuaku pembelajaran pertama. Jadi di bukunya lihat dulu nak, buka halaman 95 ada bacaan di situ. Sudah? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah membaca wacana tupai dan gabus dan melalui diskusi kelompok anak-anak dapat menemukan unsur institusi dongeng dengan cepat dan dengan permainan mencari pasangan anak-anak sekalian dapat menemukan unsur institusi dongeng dengan cepat. Baca dongengnya yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Sudah dibaca? Sudah. Ya, sekarang Ibu mau adakan permainan mencari pasangan ya. Dari tujuan pembelajaran ini kan menentukan unsur intrinsik dari bacaan melalui permainan map. Jadi sebentar Ibu akan membagikan kartu soal dan kartu jawaban. Yang bentuk oval ini namanya kartu soal. Yang berbentuk apa ini? Panjang. Ini adalah kartu jawaban. Jadi Ibu akan membagikan secara acak. Ada yang saya kasih kartu soal dan ada yang saya kasih kartu jawaban. Jadi tugas pada anakku, kalian menentukan ya atau mencari pasangan dari apa yang kalian pegang sebentar nak. Paham? Jadi yang pegang kartu soal cari pasangannya yang mana kira-kira jawaban dari kartu soal yang dipakai atau yang dipegang. Sudah paham? Yang lain sudah paham? Iya. Kalau begitu dibagikan ya. Kalau sudah, kita mulai ya permainannya. Untuk yang pertama saya mau panggil dulu. Yang kartu soal yang memegang judul siapa? Silakan dari sini nak. Coba dibaca kartu soalnya Ramadhani. Judul cerita. Nah, siapa yang menganggap dirinya memegang kartu jawaban judul cerita? Coba angkat tangan. Coba lihat semua kertasnya. Ya, coba kita masih. Kita lihat apa betul pasangannya. Ramadhani adalah bintang. Kayak apa? Coba dibaca kita. Apakah judulnya Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu? Berarti kurang tepat ya, bisa silakan dulu. Ada yang lain? Ya, silakan. Kita lihat. Rizky. Ya, coba Rizky. Dibaca di situ kasih jawaban. Tupai dan apakah benar judul ceritanya Tupai dan Ikan Gabus? Oke, kalau benar kita tempel di atas ya. Silakan dulu Ramadhan, terima kasih. Sekarang kartu soal tokoh. Siapa yang pegang kartu soal tokoh?
Coba dibaca Bintang. Betul salah enggak? Dengar coba dibaca salah. Dengar suaranya Bintang? Iya. Coba mulai nak. Kasih suaranya nak. Ya, jawabannya Bintang. Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Benar atau tidak? Benar ya. Bisa. Ya, tepuk tangan dulu temannya. Sekarang sifat tokoh. Siapa yang pegang? Ayah silakan nak. Mau lihat? Kartu soal sifat tokoh. Sifat tokoh yang memegang kartu jawaban. Sifat tokoh siapa? Angkat tangannya nak. Silakan. Silakan lagi. Coba baca nak. Dengar tidak jawabannya Wapi? Iya. Wapi coba nak baca nak. Suka menolong. Apakah sifat tokohnya suka menolong? Tidak. Benar. Nah, sekarang kita tempel. Mana tempel? Ya. Coba dibaca Wapi. Ini yang di atas apa? Sifat tokoh. Apa sifat tokohnya? Suka menolong. Ya, suka menolong. Tepuk tangan dulu tuh temannya. Nah, silakan dulu ya. Sekarang kartu soal untuk tempat cerita. Siapa yang pegang? Silakan. Coba dibaca teman-teman dengar. Tempat cerita. Nah, siapa yang memegang? Apakah benar jawabannya? Coba apakah benar danau dan kebun tempat ceritanya? Benar, jadi kita tempel ya. Sekarang akhir cerita. Silakan naik. Coba dibaca soalnya. Akhir cerita. Akhir cerita. Jadi bagaimana akhir dari cerita? Tupai dan ikan gabus. Siapa yang benar? Jawabannya yang silakan Bapak. Coba dibaca Bapak. Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Benar atau tidak? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi dikerja secara berkelompok ya. Silakan jadi caranya bekerja dibaca di soalnya. Tulis dulu nama tulisnya, dan dibaca soalnya. Jawabannya ditulis di kolom ya.
menurut kelompok 3, cerita tersebut sangat bagus dan menarik karena mengandung nilai moral. Kemudian yang kedua, cerita tersebut mengajarkan kita saling benar atau tidak? Ada tanggapan? Ada yang bisa menanggapi jawaban temannya? Senang belajar atau tidak? Apa yang kalian pelajari tadi? Ada yang bisa ungkapkan? Kita tadi belajar apa? Tupai dan ikan. Iya. Yang pertama tadi kita belajar tupai dan ikan gabus. Nah, bagaimana lagi tadi itu? Tokohnya bagaimana? Siapa tadi tokohnya itu? Tupai dan ikan gabus. Terus, di mana tempatnya? Dalam kebun. Alhamdulillah proses supervisi akademik kita sudah selesai. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Ida? Oh iya, alhamdulillah sudah lega. Sudah lega ya, lepas lagi beban. Iya. Merasa terbebani Ibu Ida dengan proses yang tadi kita lakukan? Sedikit banyak sih ya terbebani Bu. Ada sih tapi ya tidak apa-apa. Sudah Padahal kan biasa. saya tenang-tenang duduk cuma lihat Ibu mengajar. Oke, baik. Sekarang kita refleksi dulu tentang proses pembelajaran kita tadi. Kira-kira menurut Ibu dengan metode pembelajaran yang seperti tadi atau strategi make and match, ya, kira-kira menurut Ibu cukup berhasil atau tidak? Kalau menurut saya sih ya lumayan lah sudah berhasil ya, karena anak-anak sudah bisa menentukan ya unsur-unsur fisik tadi dengan menggunakan make-up-nya itu. Gitu. Jadi menurut Ibu alhamdulillah ya sudah cukup berhasil. Kira-kira nanti ke depannya jika ada lagi materi yang sama, apa Ibu masih menggunakan proses itu atau mencari lagi metode-metode lain untuk dikembangkan? Kalau saya sih masih masih mau menggunakan itu karena saya anggap cukup efektif ya, karena anak-anak itu kan terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Ada hal lain lagi yang mungkin ingin Ibu sampaikan terkait pembelajaran tadi? Di dalam pembelajaran tadi kan masih ada tidak sepenuhnya kan anak-anak itu semuanya tahu. Mungkin untuk anak-anak yang saya anggap masih lamban atau belum paham, mungkin saya akan lebih fokus lagi kepada mereka itu yang saya anggap masih kurang supaya dia juga tahu. Jadi ceritanya ini, jika seandainya ada lagi pembelajaran seperti itu, maka Ibu akan lebih fokus lagi kepada anak-anak yang kita anggap masih kurang, masih kurang dalam pembelajaran. Seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana nanti kira-kira tindak lanjut ke depannya? Apa akan dikembangkan lagi atau masih dengan model yang sama dan persis seperti itu modelnya, atau masih ada pengembangan lagi atau mungkin menambah model-model lain lagi yang kira-kira lebih efektif untuk menangani anak-anak kita ini yang masih kurang paham dalam proses itu, proses pembelajaran itu? Kalau saya sih tergantung dari materinya ya Bu ya. Kalau materinya saya anggap masih pas untuk make up, saya akan pasti tetap pakai itu. Tetapi kalau seumpama materinya kurang pas, mungkin saya akan mencari metode yang lain, strategi pembelajaran yang lain seperti itu. Ini ya Bu, saya bertanya lagi, kira-kira tolak ukur atau indikator Ibu menganggap bahwasanya itu model pembelajaran sudah berhasil atau belum diterapkan di setiap pembelajaran, apa ya Bu kira-kira tolak ukurnya? Kalau saya sih tolak ukur saya itu kan dari LKPD-nya ya, lembar kerja siswanya itu. Kan setelah pelaksanaan pembelajaran itu setelah pembelajaran menggunakan model yang tadi kan saya membagikan LKPD kepada anak-anak, saya berikan tugas. Kalau di LKPD-nya nanti itu anak-anak bisa menjawab, berarti saya anggap model yang terterapkan itu berhasil. Tetapi kalau hasilnya tidak memuaskan, berarti
Saya harus kayaknya mengganti dengan model yang lain yang lebih bisa dipahami anak. Berarti kita berdasarkan hasil LKPD-nya, ya, lembar kerjanya sudah sesuai harapan kita, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, maka ibu menganggap bahwasanya proses pembelajaran itu dan model pembelajaran atau strategi pembelajaran ibu gunakan itu berarti sudah berhasil. Gitu, ya. Untuk tindak lanjut nih Bu, kapan kira-kira lagi ibu akan menggunakan metode itu untuk pembelajaran selanjutnya? Saya berencana sih 2 hari ke depan ya. Saya akan Bisa ibu tidak keberatan kira-kira kalau saya dalam mengajar, mungkin sedikit banyak pasti akan membantu saya dalam meningkatkan program pembelajaran saya di kelas. Ya, saya tunggu ya Bu teleponnya. Dan ibu jangan merasa terbebani. Enggak. Mungkin karena pertama kalinya. Iya, mungkin kedepannya insya Allah tidak akan seperti itu. Akan berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya Bu. Saya ucapkan saya pamit nih Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.